Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada sahabat dari kami yang bertanya di suatu pengajian, sebenarnya apakah seorang muslim itu dapat dengan mudah memasuki surga atau jannahnya Allah melalui amalan-amalan yang bisa dikatakan amalan-amalan ringan dan tidak memberatkan bagi seorang muslim itu sendiri. Namun ada berbagai jawaban, tentunya menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun daripada itu ada satu penjelasan yang dibeberkan langsung dalam ceramah Habib Ahmad Al-Habsyi yang kami rangkum dan kami tuangkan dalam postingan berikut ini. Dan amalan ini termasuk amalan ringan yang selain juga memang menghindari dosa-dosa besar, kita bisa melakukan amalan-amalan ringan ini untuk bisa memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah saja amalan ringan tersebut? Mari kita simak bersama-sama apa saja yang dimaksud melalui amalan ringan yang harus dilakukan seorang muslim yang ingin memasuki surganya Allah dengan amalan-amalan yang mudah. Mu'ad bin Jabal. Dan sejarah singkat sahabat yang bernama Mu'ad ibn Jabal pernah kita kaji pada kesempatan yang lalu. An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qal, Sayyidina Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Jadi beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, kabarkan padaku, beritahu diriku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qal, maka Nabi Muhammad kemudian bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya dengan sebuah pertanyaan yang besar, yang mulia. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Perkara ini besar, tapi Nabi jelaskan sesungguhnya ini mudah bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan kau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau keluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kau menunaikan ibadah haji. Thumma qal, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu mematikan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail, dan juga salatnya seseorang di pertengahan malam. Thumma tala, kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji' sampai dengan ya'malun dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi bersabda lagi, thumma qal ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahukan, aku kabarkan kepadamu tentang bi ra'sil amri, atau pokok daripada perkara, kemudian tiangnya, dan juga puncak daripada itu semua. Maka Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menjelaskan, ra'sul amril Islam, pokok perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah al-jihad. Thumma qal, kemudian Nabi kembali bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah engkau aku beritahukan, itu dari pokok
kemudian tiangnya, puncaknya, supaya itu bisa sempurna, bisa baik, bisa terjaga. Maukah engkau aku beritahukan? Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi kemudian memegang lisannya seraya berkata, kuffa alaika hadza, disuruh jaga lisannya sambil dipegang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi, apakah kita itu akan disiksa, dihukum atas ucapan-ucapan yang kita ucapkan? Maka Nabi berkata, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ada kalimat nanti kita akan bahas di sini apa maksud daripada Nabi mengucapkan thaqilatka ummuk. Kemudian Nabi bilang, ya manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, atau wajahnya itu disungkurkan, atau hidungnya itu disungkurkan ke dalam neraka, ya karena apa? Karena lisannya. Hadis ini hadis hasan sahih. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kasih tahu aku amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Yang pertama, kita ambil pelajaran daripada pertanyaannya Mu'adz ibnu Jabal. Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal itu punya perhatian yang besar, sampai dia berkata kepada Nabi, bertanya, apa sih ya Rasulullah amalan yang kalau saya lakukan bisa masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya daripada siksa nerakanya Allah Ta'ala. Ini pertanyaan nggak mungkin muncul kecuali apa? Karena ada perhatian, ingin tahu, mencoba mencari tahu bagaimana supaya dirinya selamat dari siksa nerakanya Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Ihtimam, perhatiannya yang luar biasa. Nah, ini pembelajaran buat kita. Kita ini pernah enggak cari tahu, tanya, supaya diri kita itu bisa selamat dari neraka itu bagaimana? Dan bukan cuma sekedar nanya kemudian diamalkan. Kalau cuma nanya, tahu tapi nggak diamalkan, percuma. Nah, jadi para sahabat Nabi ini mereka orang-orang yang kritis, senantiasa bertanya sama Nabi, cari tahu, cari ilmu, yang tentunya itu semua menyelamatkan diri mereka. Dan mereka bertanya supaya apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah, supaya bisa ngamalkan amalan-amalan yang datangkan ridhonya Allah Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Kenapa beliau tanya? Pertanyaannya apa? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tanya karena apa? Karena ingin mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tujuannya apa? Kalau saya ngamalkan ini, saya dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka itu punya perhatian yang luar biasa. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal tanya sama Nabi, amal apa yang bisa menyelamatkan kula ya Rasulullah saking siksa neraka Gusti Allah dan bisa masukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud dalam pertanyaan ini ayyakunu sababan fi dukhuli iyyaha. Jadi amalan yang menjadi penyebab dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Tentunya amalan yang diterima oleh Allah karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhula ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tak seorang pun dari kalian masuk ke dalam surga karena amalnya. Yang dijelaskan oleh para ulama, yakni anna ta'at, yaitu ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya di muka bumi ini, laisat iwadan wa thamanan lil jannah. Ketaatan kita itu bukan bayar surga atau harganya surga. Wong ketaatan kita itu kalau mau dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya, jauh. Surga ini sesuatu yang mahal. Amal kita itu nggak bisa bayar surga. Tapi kita masuk ke dalam surganya Allah karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu amalan, kalau amal tadi diterima oleh Allah, tentunya Allah menerima karena rahmatnya Allah, karena kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika amal diterima,
dapat rahmat dari Allah, amalan, maka dia orang tersebut jadi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan suatu ibarah yang mungkin menjadikan kita mudah untuk memahami. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan tentang hal ini, amal yang dikerjakan oleh manusia kalau akan menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surga. Tapi dalam haditsnya Nabi menyampaikan tak seorang pun daripada kalian masuk ke dalam surga karena amalnya ini bagaimana supaya bisa tidak bertabrakan. Sesungguhnya tidak bertabrakan. Karena apa? Maksudnya kalau Anda beramal, amal Anda diterima oleh Allah Ta'ala, maka itu menjadikan jenengan dapat rahmat dari Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Beliau menjelaskan kalau ada orang mau pergi ke luar negeri, misal jenengan mau pergi ke luar negeri itu butuh apa? Tiketnya sudah ada, semua sudah ada, tapi mau pergi ke luar negeri butuh apa? Butuh paspor. Tidak bisa pergi ke luar negeri tanpa paspor. Apakah punya paspor saja bisa menjadikan jenengan pergi ke negara tersebut? Nggak cukup, masih butuh satu lagi, apa? Visa. Nah, paspor itu ibarat amal, visa itu ibarat rahmatnya Allah. Orang mau ngajukan visa tapi tidak punya paspor, bisa atau enggak? Nggak bisa. Nah, kalau orang punya paspor saja tapi nggak ada visanya, bisa masuk ke negeri orang lain? Nggak bisa. Tapi kalau sudah punya paspor, ngajukan visa, dapat masuk ke negerinya orang, bisa. Nah, ketika seseorang beramal, maka dia seperti orang yang punya paspor. Amalnya diterima oleh Allah, dapat rahmat, dapat visa, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sahabat Nabi tanya tentang suatu amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, bukan amalnya, tapi ketika amal itu kau lakukan semata-mata karena Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah menerima, kabul dari Allah itu karena fadl dari Allah, karena rahmat dari Allah Ta'ala, maka bisa menjadikan dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud daripada pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal, bagaimana supaya saya itu bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kemudian menjawab pertanyaannya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'altani an 'azim, engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Jadi ini menunjukkan juga kecerdasannya sahabat Mu'adz bin Jabal, perhatiannya Mu'adz bin Jabal, sampai pertanyaannya Mu'adz bin Jabal itu dipuji sama Nabi Muhammad. Bukan hanya dijawab, tapi Nabi berkata dalam hadisnya apa tadi? Ketika menjawab sahabat Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an 'azim, engkau ini bertanya tentang pertanyaan atau sesuatu yang mulia. Jadi pertanyaannya Mu'adz bin Jabal ini dipuji sama Nabi Muhammad. Dan ini juga akhlaknya Nabi. Orang itu kalau mau tanya sama orang sesuatu, terus sebelum dijawab dikasih kalimat kata-kata yang enak, itu kan senang. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Orang yang tanya itu senang, alhamdulillah, pertanyaan saya dihormati, diregani. Nah, ini yang harusnya kita contoh. Jangan nanti ada orang yang tidak paham sesuatu tanya sama kita. Loh, saya ini kalau wudhu itu, misal ada orang tidak tahu, wudhu itu sebetulnya kumur-kumur itu wajib apa sunnah? Terus kita malah jawabnya pakai kata-kata yang kasar, pakai kata-kata yang, kok ini ngaji, kamu pinter tapi kok malah orang ngerti. Nah, harusnya dikasih kalimat yang enak. Karena Nabi tadi juga mengajarkan kepada kita, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kok disebut azim, perkara yang besar? Ai muta'assirun li su'ubatihi 'ala nufus. Karena ini sesuatu yang ditanyakan, ini sesuatu yang besar. Gimana caranya saya bisa masuk surga, selamat dari nerakanya Allah? Ini sesuatu yang susah bagi nafsunya manusia. Karena nafsu itu kalau diajak taat, diajak susah itu oke-moke. Jadi sesuatu yang susah bagi nafsu. Nah, kebanyakan orang juga kalah. Tapi Nabi menjelaskan, wa innahu, dan sesungguhnya ai al-amal al-madhkur, amal-amal yang akan disebutkan sama Nabi Muhammad tadi. Karena Mu'adz tanya, gimana caranya saya bisa masuk surga? Gimana caranya saya bisa selamat dari nerakanya Allah Ta'ala? Di sini jawabannya Nabi Muhammad, amal. Ada amalan, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Nah, amal yang wajib sama amal yang sunnah ini, kalau kita nuruti hawa nafsu, angel ngelakoninya. Tapi Nabi bilang apa? Wa innahu, yaitu amal-amal yang akan disebutkan sama Nabi Muhammad, la yasir, gampang, ringan, mudah,
bagi siapa? Ala man yassarahullahu ta'ala alaih, bagi mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, bagi mereka yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian diberikan sarana-sarananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemauan oleh Allah Ta'ala, maka ini perkara yang mudah. Nah, kalau dilakoni bisa apa? Kalau diterima ya bisa menyelamatkan menungso. Maka dijawab sama Nabi Muhammad, yang pertama dimulai sama Nabi dari yang wajib-wajib dulu. Ta'budullah, engkau menyembah Allah Ta'ala, la tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak menyekutukan Allah kepada suatu apapun. Pingin masuk surga, jauh dari neraka, sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan dijelaskan oleh para ulama, wa yahtamilu ayyakunal makna, bisa jadi makna dalam ucapan Nabi, sembah Allah, kau sembah Allah dan jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Maknanya apa? Ta'ti bi anwa'il ibadah, engkau melakukan macam-macam amal ibadah dalam keadaan apa? Ikhlas, melakukannya semata-mata karena Allah. Sembahlah Allah, yaitu ibadahlah Allah kepada Allah dengan anwa' ibadah, dengan macam-macam ibadah, puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya. Dan melakukannya dalam keadaan apa? Ikhlas, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan kau melakukannya ya karena ibadah, ya karena juga ingin dipandang baik sama manusia. Nah, disitu jangan. Jadi di sini juga ada yang menafsirkan maksud daripada ucapan Nabi, engkau melakukan amalan-amalan macam-macam amal ibadah dan tidak melakukannya kecuali dalam keadaan ikhlas. Kemudian makna yang lain yaitu engkau menyembah Allah, tidak ada yang kau sembah kecuali Allah, dan jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Dan dijelaskan oleh para ulama, innalil ibadah thalatha darajat. Ibadah itu ada 3 derajat. Yang pertama, ayatiya biha tama'an fi thawabi wa haraban minal iqab. Orang beribadah itu punya 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah. Seseorang itu beribadah karena pengen dapat pahala dan supaya menjauh daripada hukuman. Awakmu kok sholat ngopo? Pengen entuk ganjaran, dapat pahalanya sholat, dan saya takut kalau meninggalkan sholat nanti disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi dia ngamalnya supaya apa? Terjauhkan daripada siksaan dan dapat pahala. Bagus. Kemudian derajat setelahnya apa? Ayyatiya biha liyatasharraf bi ibadati khaliqihi. Nyembah Allah Ta'ala biar dapat kemuliaan. Kemuliaan apa? Dengan beribadah nyembah yang menciptakannya. Wa yataladzat bi ta'atihi, dan ibadahnya supaya mendapatkan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Naik derajatnya. Jadi nyembah Allah ibadah karena apa? Ingin mendapatkan kemuliaan dengan menyembah Sang Pencipta dan ingin merasakan manisnya, lezatnya ketika dia taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang derajatnya paling tinggi, ayyatiya biha haya'an minallah. Beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan rasa malu yang luar biasa kepada Allah, wa imtithalan li amrihi, karena mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa ta'diyatan li syukrihi, dan menyembah kepada Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Ta'ala, wa yara nafsahu muqassiran, dan senantiasa mandang dirinya itu kurang. Dalam ibadahnya itu kurang. Wa yakunu qalbahu ma'adzalika khaifan, dan hatinya senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini maratib atau derajat yang sudah luar biasa. Malu kalau sampai nggak ibadah sama Allah Ta'ala. Ibadah kepada Allah karena apa? Karena diperintah, jalankan perintahnya Allah Ta'ala. Ibadah kepada Allah dengan tujuan apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mandang dirinya itu kurang, tidak rumongso, tidak merasa dirinya benar, tidak merasa dirinya ahli ibadah atau banyak amalnya, selalu merasa kurang. Seperti yang dikatakan Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, amalnya banyak tapi tiap malam munajatnya apa? Ya Rabbi, ma ma'nal amal. Padahal amalnya banyak, tapi beliau senantiasa berkata apa? Saya nggak punya amal ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil 'idhamar ramah bainal khauf war raja. Walaupun amalnya banyak tapi nganggap dirinya senantiasa kurang, dan di dalam hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, nyembah Allah dan jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kau dirikan salat. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Yaitu salat maktubah, salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iqamatus shalah maksudnya gimana? Al-atyan biha fi awqatiha. Melakukan sholat tepat pada waktunya, di waktunya.
dengan penuh adab, melakukannya dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksud daripada mendirikan sholat. Lu kula sholat, kula mendirikan sholat kapan? Lah kula kadang nek sholat subuh jam 10:30, nek sholat duhur kadang nggih ten waktu asar. Nah, ini berarti bukan iqamatus sholat. Iqamatus sholat itu mendirikan sholat di waktunya, mendirikannya dengan menjaga adabnya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, rukunnya ala wajhin sahih, dengan tata cara yang benar yang diajarkan dalam syariat Islam. Kemudian waktu tiaz zakah, kau keluarkan zakatmu, yaitu zakat yang wajib. Kau keluarkan zakatmu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, atau kau serahkan kepada seorang imam agar disampaikan zakatmu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian watasumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, jaga diri di bulan suci Ramadan, puasa dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam hal yang membatalkan puasanya. Kemudian watahujjul bait, yaitu menunaikan ibadah haji, tentunya dengan syarat-syaratnya sesuai dengan bagi yang mampu. Nah, ini perkara-perkara ini yang akan kalau bisa lakukan sama manusia, diterima sama Allah Ta'ala, akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang ditanya sama Mu'ad. Sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya, amal apa yang bisa masukkan saya surga, jauhkan saya dari neraka? Kata Nabi, pertanyaanmu besar, pertanyaanmu mulia, agung, dan itu mudah, gampang bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Apa? Sembah Allah, jangan sekutukan Allah. Dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, lakukan ibadah haji. Sebetulnya kan selesai. Tapi di sini Nabi ngelihat semangatnya Mu'ad bin Jabal, pengennya Mu'ad bin Jabal dapat ilmu yang lebih. Maka tanpa bertanya justru Nabi Muhammad yang mau ngasih tahu kepada Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, mau tidak wahai Mu'ad, kau saya tunjukkan atau saya arahkan kepada pintu-pintunya kebaikan, yaitu amalan-amalan ini kalau kau lakukan bisa menggiringmu ke dalam pintu-pintu kebaikan. Apa kata Rasulullah? As-saumu junnah, puasa itu perisai. Orang yang banyak puasa maka dirinya akan terlindungi dari apa? Dari ngikutin hawa nafsu. Orang yang puasa dijauhkan daripada lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang puasa dapat perisai, dapat penjagaan, perlindungan. Jadi tidak mudah untuk ngikutin syahwatnya, hawa nafsunya, supaya tidak ghaflah, dan dia juga terselamatkan atau terlindungi dari apa? Min adzabin nar fil akhirah, dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Fayanbaghi lil insan al ikthar minhu mastata', maka hendaknya seseorang itu memperbanyak puasa sesuai dengan kemampuannya, khususan fil ayyamil muakkad, di hari-hari yang di situ disunnahkan untuk berpuasa. Seperti apa? Seperti hari Senin, hari Kamis, hari Arafah, hari Ashura, 6 hari di bulan Syawal, dan puasa-puasa di Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, afdhalus saumi saumu akhi Dawud, puasa yang paling afdal, puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling afdal adalah puasanya saudaraku Dawud, yaitu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Nabi Allah Dawud itu kalau puasa gimana puasanya? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu afdalus saum, kata Nabi Muhammad. Afdalus saum, puasa yang paling utama, yaitu puasa sunnah yang dimaksud dalam hadis ini, puasanya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Gimana puasanya Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Beda sama puasanya kita. Puasanya kita sehari puasa, 50 hari tidak puasa. Sehari puasa, Senin Kamis tahun bisa dihitung kapan? Sepisan tok. Atau bahkan malah tidak pernah. Kalau belum bisa, tidak ada masalah. Tapi harus diupayakan. Paling tidak di hari-hari besar. Hari Ashura, kemudian hari Arafah. Nanti lagi kita akan masuk hari Arafah nanti. Nah, kalau bisa jangan dilewatkan karena pahalanya luar biasa. Kemudian nanti kalau sudah bisa ditambah, saya pengen ngambil kalau tiap minggu belum bisa, yang sebulan sekali aja, sambil sebulan sekali. Ada Ayyamul Bir, atau paling tidak kalau mau ngambil hari Senin sebulan sekali.
Yang penting kita melakukan puasa sunnah, karena puasa itu sebetulnya perisai bagi kita. Supaya manusia itu nggak nurutin hawa nafsunya, syahwatnya, supaya manusia nggak lalai. Senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, dan juga supaya dia selamat daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa itu juga punya derajat. Tadi orang ibadah ada derajat-derajatnya, ada tingkat-tingkatnya. Orang puasa juga. Orang puasa derajat yang paling rendah, jaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan. Jadi puasanya dia, yang penting aku orang ngelakoni sesuatu yang membatalkan puasaku. Nah, ini derajat yang paling rendah. Derajat yang kedua yang lebih tinggi atau tengah-tengahnya, selain dia jaga dirinya tidak melakukan perbuatan yang membatalkan, dia juga jaga tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini derajatnya lebih tinggi. Orang mangan, orang minum, semua yang membatalkan ditinggalkan. Tapi dia juga jaga tubuhnya supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya dijaga nggak memandang yang haram, tangannya dijaga untuk tidak melakukan yang haram, kakinya dijaga untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram, hatinya dijaga tidak su'dzan, hatinya dijaga tidak iri, tidak dengki, lisannya dijaga nggak mencaci maki, tidak ghibah, tidak ngomongi orang, semua perkara-perkara yang haram dijauhi. Wah, ini puasanya sudah istimewa. Dan yang paling tinggi derajatnya, dua-duanya tadi ada pada dirinya. Yang membatalkan puasa dijauhi, tubuhnya menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan, hatinya nggak ada sesuatu di dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala. Melakukan puasanya karena Allah, ninggalkan haramnya karena Allah, taatnya karena Allah. Jadi di hatinya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kemudian ngasih tambahan kepada Mu'adz bin Jabal. Lihat Mu'adz, sahabat Mu'adz ini luar biasa, layak untuk mendapat tambahan. Belum tanya dikasih sama Nabi. Mau tidak kau saya tunjukkan pintu-pintunya kebaikan. As-saumu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu memadamkan kesalahan. Maksudnya apa? Menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Maksudnya apa? Jenengan kalau punya dosa, maka sedekah tadi bisa menggugurkan dosa. Tapi dosa di sini yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa yang kecil, al-muta'alliqah bihaqqillah, yang urusannya dengan Allah Ta'ala. Dosa kecil urusannya dengan Allah, panjenengan sedekah bisa menggugurkan atau menghilangkan dosa kecil tadi. Kalau dosa besar, ingin dapat ampunan, gimana caranya? Taubatan nasuha, harus taubat. Kalau dosa kecil dengan sedekah hilang. Dan urusannya sama Allah Ta'ala. Kalau urusannya sama manusia, sama bihaqqi adami, maka harus apa? Tidak ada yang bisa menghapus kesalahannya illa ridha, kecuali dapat ridha orang yang dia punya sangkut paut dengannya. Kau pernah zalimin orang, pengen dosamu diampunin, ya kau harus minta halal sama orang itu, minta maafnya. Ada orang yang kau zalimi, harus kau minta maaf. Ada hartanya orang yang kau ambil secara zalim, harus kau kembalikan. Nah, itu kalau urusannya sama manusia. Kalau urusannya sama Allah, dosanya dosa kecil, maka sedekah tadi akan memadamkan kesalahan. Maksudnya apa? Dihapus. Tapi jangan pernah ngeremehkan perbuatan dosa. Jangan terus, wah aku tak berbuat dosa aja, dosa kecil, setelah itu tak sedekah 1000 untuk ampunan. Nah, ini main-main seperti itu malah tidak boleh. Bisa jadikan nanti malah dosanya susah diampuni karena dia ngeremehkan. Dan orang yang seperti itu kalau ngeremehkan, sedekahnya pun tidak ikhlas. Akhirnya sedekahnya main-main juga. Nah, bagi setiap mukmin harusnya jangan beda-bedakan dosa. Sing jenenge dosa itu mendatangkan kemurkaannya Allah, maka jangan pernah terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau berbuat salah sama orang tua ngamuk, kan nggak baik. Tapi perbuatan salah kepada orang tua itu ada yang ringan. Orang tua ngamuk, tapi biasanya paling ngamuknya 1 jam 2 jam. Nggak begitu parah. Tapi juga ada perbuatan yang kalau dilakukan bikin orang tua murkanya yang luar biasa, bisa berhari-hari. Dua-duanya tidak enak, dua-duanya tidak bagus. Yang bikin orang tua ngamuk 1 jam 2 jam ya tidak enak, yang bikin orang tua ngamuk berhari-hari ya tidak baik. Maka jangan pernah remehkan perbuatan dosa, mau itu kecil mau itu besar, jauhi perbuatan dosa. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Allah sembunyikan apa ridhonya di dalam amal baik, maka jangan pernah remehkan amal baik, bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Allah sembunyikan murkanya di dalam apa perbuatan dosa, maka jangan pernah remehkan perbuatan dosa. Takutnya apa? Kita nganggap remeh, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah secara
sir atau sembunyi-sembunyi itu juga menjadikan murkanya Allah itu padam atau mematikan murkanya Allah, sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, sadaqah as-sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu mematikan amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tadfa'u maitatas su, dan menjadikan seseorang itu enggak mati dalam keadaan buruk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Walidha kana ba'dhum yahmilul khubz ala dhahrihi bil lail. Oleh karena itu dulu orang-orang saleh itu kadang di waktu malam bawa roti. Zaman dulu kan makanannya roti. Nah, di sebagian negara kan tidak makan nasi. Nah, mereka kalau malam bawa roti, dipikul di pundaknya, diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskinnya nggak tahu. Kenapa mereka ingin sedekah secara sembunyi-sembunyi? Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai diriwayatkan, kalau malam itu keliling bawa makanan, diletakkan di rumahnya para fuqara wal masakin. Jadi orang fakir miskin itu kalau bangun tidur pagi, buka rumahnya, depan ada makanan. Nggak tahu siapa yang ngirim. Sedekahnya nggak pengen dipuji orang, sedekahnya nggak pengen dibilang baik, nggak pengen dibilang dermawan, sedekahnya untuk Allah. Sedekahnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Orang Medina nggak ada yang tahu. Tahunya kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Biasanya mereka tiap pagi dapat makanan kalau buka pintu rumah. Setelah wafatnya Zainal Abidin, mereka nggak dapatkan lagi seperti itu. Maka mereka tahu, oh ternyata selama ini yang ngasih kita makan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan ketika dimandikan jenazahnya, banyak memar-memar di pundaknya. Karena tiap malam ngangkutin karung sendiri. Nasi, sedekah nasi makan kepada fuqara wal masakin. Nah, ini hebatnya orang-orang yang betul-betul mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas pernah ditanya, sedekah yang paling afdal itu seperti apa? Maka beliau menjawab, al-ma', sedekah air. Karena juga ada sebagian hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaannya bersedekah air. Alhasil, sedekah itu mencakup banyak hal. Bisa sedekah dengan makanan, bisa sedekah dengan minuman, bisa juga sedekah dengan apa? Dengan uang. Tergantung jenengan mau memberikan sedekah apa. Silahkan, yang penting menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma'rufin sedekah, setiap yang baik adalah sedekah. Seorang suami yang ngasih nafkah kepada keluarganya, dapat pahala sedekah juga. Nabi SAW suatu hari beliau pernah pulang, kemudian bertanya kepada keluarganya, habis nyembelih kambing, dan suruh sedekahkan. Maka kemudian Nabi tanya, hal baqiya minha syai', masih ada sisanya enggak? Karena disuruh sedekahkan. Masih ada sisanya enggak kambing tadi yang disembelih? Keluarganya Nabi bilang ada. Apa? Dhira, sampil. Masih ada sampilnya. Maka dijawab sama Nabi, wallahi kulluha baqiyat illa dhira. Kata Nabi Muhammad, demi Allah semuanya ada, tersimpan, yang tidak ada cuma sambilnya. Maksudnya gimana? Orang itu kalau sedekah, jenengan mengeluarkan harta, hartanya jenengan kan gak hilang, disimpan sama Allah Ta'ala. Nanti pahalanya disuguhkan kepada jenengan ketika jenengan di akhirat. Jadi nabung, gak hilang. Nah, Nabi ketika punya kambing disembelih, Nabi tanya, masih ada sisa nggak? Keluarganya jawab, sudah dikeluarkan semua, sisanya cuma sambil ini. Sama Nabi dibalik, enggak, justru yang sambil ini nggak sisa. Nek dimakan ya hilang, selesai, cuma ngenyangkan perut. Tapi yang disedekahkan tadi yang ada terus, bakok yang disimpan sama Allah pahalanya dan kelak akan diberikan kepada kita. Yang sambil ini kalau tidak disedekahkan dimakan, ya tidak tersisa, tidak tersimpan. Kullu syai'in halik illa, segala sesuatu semuanya akan hilang kecuali Allah Ta'ala. Allah itu kekal. Nah, sebagian ulama menafsirkan apa? Dan amalan-amalan yang dilakukan li ajlillah itu nggak hilang, nggak sirna, disimpan sama Allah, kalau akan diberikan ganjarannya kepada orang yang melakukan tersebut. Sufyan Ats-Tsauri atau siapa dalam nasihatnya mengatakan, kalau kau melihat hatimu itu keras, dinasihati nggak mempan, wa dha'fan fi badanik, dan hatimu merasa lemah. Jadi badannya itu menjadi lemah, hatinya menjadi keras. Kemudian udhiqan fi rizqik, rezekimu terasa sempit, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, maka ketahuilah sesungguhnya itu semua sebabnya apa? Kau telah berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ngomong yang tidak bermanfaat itu malah bikin rezeki syarat, badan menjadi lemas, hati menjadi keras, wa'iyadzubillah. Maka malam hari ini kita dapat banyak fawaid dari Rasulullah SAW. Pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga, sembah Allah, jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan,
Haji bagi yang mampu. Kemudian Nabi tambahi, mau nggak saya tunjukkan pintu-pintunya kebaikan? Mau ya Rasulullah. Apa? Puasa sunnah. Perbanyak puasa karena puasa itu junnah. Mau puasa wajib, puasa sunnah. Yang namanya puasa itu perisai. Menyelamatkan dirimu daripada kelalaian, menyelamatkan dirimu daripada ngikutin hawa nafsu, dan menyelamatkan dirimu daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah matikan dosa atau madamkan dosa, ngilangkan dosa, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kemudian bangun malam. Nah, ini jalan-jalan menuju kepada pintu-pintu kebaikan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW puncaknya perkara tadi yaitu al-Islam, kemudian pokoknya perkara, kemudian tiangnya adalah sholat, kemudian puncak daripada itu semua al-jihad, baik itu jihad di medan peperangan melawan orang-orang kafir di saat peperangan, dan juga jihadul akbar yaitu melawan hawa nafsu. Kemudian dan itu untuk menjadikan itu semua sempurna supaya tidak binasa, tidak hancur, supaya baik, jaga lisan, jangan sampai lisan kita menjerumuskan kita ke dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang tadi innahu la yasir, sebenarnya ini semua mudah, liman yassarahullah, bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. الفاتحة بنتي قبول تمام كل سؤال معمول صلاح الحمد لله باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهناكم في الدين وعلمناكم التعويل وارزقناكم سواء سبيل ويجعلنا بكم علماء أتقياء صلحاء نجباء ويختم أعمارنا بالحسنى وهرض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.